Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Berlian Widya Anindita, NIM 1701040043, akan mempresentasikan tentang penelitian sastra. Apa yang dimaksud dengan penelitian sastra? Kita akan bahas tentang penelitian dulu. Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah dengan dukungan data sebagai landasan dalam mengambil kesimpulan. Penelitian juga merupakan kegiatan yang memerlukan ketelitian, kecermatan, kehati-hatian, ketekunan, dan kecerdasan yang memadai terhadap objek untuk menemukan hasil tertentu. Penelitian sastra merupakan proses bertemunya antara pencipta karya sastra dengan karya sastra yang dihasilkan. Penelitian sastra membantu memahami karya sastra sedalam-dalamnya, sehingga penelitian sastra akan berusaha menerangkan kepada siapapun mengenai maksud yang ada di dalam karya sastra. Kemudian, apa yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya? Hal-hal yang dapat membedakan penelitian sastra dengan yang lainnya yaitu pada jangkauan, kedalaman, dan tujuan yang jauh ke depan. Penelitian sastra mengandalkan ketelitian, ketetapan, dan keterpercayaan data, serta mengikuti metode kerja ilmiah. Jangkauannya, penelitian sastra tidak hanya mempunyai kaitan erat dengan kritik sastra, tetapi juga mempunyai kaitan erat dengan sosiologi, antropologi, linguistik, dan lain-lain. Menurut SEMI tahun 2012 halaman 23. Kemudian, apa yang dimaksud dengan objek penelitian? Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Kemudian, apa yang dimaksud dengan data dan sumber data dalam sebuah penelitian? Menurut Ari Kunto, tahun 2002, halaman 96, data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Menurut Loveland, dalam Melleng, tahun 2017, halaman 157, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kemudian, apa saja sih pendekatan dalam penelitian sastra? Pendekatan dalam penelitian sastra itu ada banyak sekali. Pertama, ada pendekatan biografis. Pendekatan biografis merupakan studi yang sistematis mengenai proses kreativitas. Subjek kreator dianggap sebagai asal-usul karya sastra. Arti sebuah karya sastra dengan demikian secara relatif sama dengan maksud, niat, pesan, dan bahkan tujuan-tujuan tertentu dari si pengarang. Kemudian ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Pendekatan ini menganggap karya sastra sebagai milik masyarakat. Kemudian ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis pada dasarnya berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca. Dengan pertimbangan bahwa pendekatan psikologis lebih banyak berhubungan dengan pengarang dan karya sastra. Kemudian, pendekatan antropologis. Antropologis adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam masyarakat. Antropologi dibedakan menjadi antropologi fisik dan antropologi kebudayaan. Kemudian ada pendekatan historis. Pendekatan historis memusatkan perhatian pada masalah bagaimana hubungan terhadap karya yang lain sehingga dapat diketahui kualitas unsur-unsur kesejarahannya. Kemudian ada pendekatan mitopoik.
Secara etimologis, mitopoik berasal dari kata myth, artinya mitos. Dalam pengertian tradisional memiliki kesejajaran dengan fabel atau legenda. Tetapi dalam pengertian modern, khususnya menurut antropologi Frazerizan dan psikologi Jungian, mitos memiliki hubungan dengan masa lampau sebagai citra primordial dan arketipe menurut Rohberger dan Wood tahun 1971 halaman 11 sampai 13. Kemudian ada pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif memiliki sejumlah persamaan dengan pendekatan biografis dalam hal fungsi dan kedudukan karya sastra sebagai manifestasi subjek kreator. Kemudian ada pendekatan mimesis. Menurut Abrams tahun 1976 halaman 8 hingga 9, pendekatan mimesis merupakan pendekatan estetis yang paling primitif. Akar sejarahnya terkandung dalam pandangan Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, dasar pertimbangannya adalah dunia pengalaman, yaitu karya sastra itu sendiri tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan. Kemudian ada pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca dalam kaitan dengan salah satu teori modern yang paling pesat perkembangannya, yaitu teori resepsi. Pendekatan pragmatis dipertentangkan dengan pendekatan ekspresif. Kemudian ada pendekatan objektif. Pendekatan objektif dibicarakan paling akhir dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini justru merupakan pendekatan yang terpenting sekaligus memiliki kaitan yang paling erat dengan teori sastra modern, khususnya teori-teori yang menggunakan konsep dasar struktur. Baik, sekian hasil presentasi dari saya mengenai penelitian sastra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.